Jepang kemudian menggunakan film sebagai sarana propaganda. Pada Agustus 1942, satu departemen propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Yang pokok itu mengirimkan orang-orang terkenal, itu kita sebut bungkajing ya. Bungkajing itu kalau diterjemahkan langsung kaum kebudayaan. Jadi termasuk sutradara atau penulis novel atau pengalam musik dan kameraman, pelukis juga ya, penulis juga. Jadi orang yang terkenal dikumpulkan dan dikirim ke daerah-daerah selatan. Ya, itu sangat-sangat khas Jepang. Jadi bukan orang yang nomor 2, tapi orang yang nomor 1 yang terkenal. Awalnya Jepang menggunakan media cetak, yaitu majalah, surat kabar, selebaran, poster, dan baliho. Namun propaganda melalui media cetak ini dianggap gagal, karena rakyat Indonesia saat itu masih banyak yang buta huruf. Sendenbu mengubah strategi propagandanya menggunakan media film, radio, karya seni, dan seni pertunjukan. Oktober 1942, Jepang membuat perusahaan film Jawa atau Jawa Eiga Kosha. Perusahaan ini bertugas mendatangkan film-film propaganda dari Jepang, memproduksi film di Indonesia, dan memutarnya di bioskop di Pulau Jawa. Konsepsi film sebagai media penyampai pesan di masa Jepang ini menumbuhkan kesadaran baru bagi pembuat film Indonesia. Jika pada masa Hindia Belanda, film sepenuhnya bertujuan komersil, semata-mata sebagai hiburan, maka setelah Jepang kalah perang dan Indonesia merdeka, dunia perfilman negeri ini menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme. Sejarah baru film Indonesia itu kemudian dimulai dengan produksi film nasional pertama berjudul Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi, karya sutradara Usmar Ismail. Di awal kemerdekaan, ada seorang pemuda bernama Usmar Ismail yang memiliki latar belakang menjadi asisten dari seorang pembuat film, Anjar Sasmara ya. Dan pada saat sebelum kemerdekaan itu dia belajar banyak untuk mendampingi Anjar Sasmara. Jadi ketika tahun 50, sebelumnya dia juga membuat citra segala macam itu. Tahun 50 dia membuat sebuah film yang bernama Long March. Jadi setelah kemerdekaan, anak muda saat itu mengambil hikmah dari merdeka itu dan membuat film yang mendukung arti kemerdekaan itu. Apakah banyak orang seperti Usmar? Nah, itu kan supaya Usmar itu siapa itu menjadi sangat penting. Tidak. Film Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi bisa jadi bukan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Namun film ini adalah film pertama Indonesia oleh sutradara Indonesia yang mengusung semangat nasionalisme. Itulah sebabnya 30 Maret, pengambilan gambar hari pertama film ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Dia membuat film itu berdasarkan keindonesiaannya. Nah, sehingga dengan demikian film Usmar yang berjudul Long March itu dianggap sebagai film Indonesia pertama. Dan hari pertama syutingnya
30 Maret itu dianggap menjadi atau dijadikan oleh orang film menjadi hari film nasional. Pokoknya kalau sekali mula itu tetap mulai deh ya. Itu Bu. Usmar Ismail bukan hanya sutradara film Indonesia pertama bertema nasionalisme. Ia juga menjadi tokoh utama yang memperjuangkan film Indonesia mendapat tempat di bioskop Indonesia dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau mengingat Usmar Ismail, apa yang ia lakukan pada tahun 50-an, tepatnya tahun 1955, itu ia membuat sebuah film judulnya Krisis. Itu film yang menurut Usmar sendiri adalah film yang ia yakini bisa mampu membuat penonton datang lagi ke bioskop. Tapi waktu itu ditolak pemutarannya oleh bioskop-bioskop yang ada di Jakarta, terutama bioskop-bioskop kelas atas. Alasannya kenapa? Karena bioskop-bioskop itu mereka terikat pada jadi mereka adalah langganan film-filmnya Hollywood, bisa dibilang gitu. Bioskop misalnya Megaria itu adalah langganannya studio MGM, sehingga dijuluki sebagai MGM Hall gitu misalnya. Atau ada Capitol di Pasar Baru gitu. Nah, Usmar waktu itu meminta supaya dia dapat jatah di Capitol, itu sekitar 750 bangku. Tapi rupanya nggak dikasih, sampai Usmar akhirnya itu terkenal sekali melakukan pemukulan terhadap si pemilik bioskop. Keyakinan Usmar Ismail atas film Krisis ditanggapi negatif oleh manajer Capitol Theater, hingga akhirnya Usmar Ismail tak bisa menahan diri lalu melakukan pemukulan. Dia merasa dihina ketika dibilang bahwa bisa bikin film apa orang Indonesia. Sehingga akhirnya dia melakukan pemukulan, dijotos, terus akhirnya dikasih karena penjotosan itu. Dan dia dikasih bukan di Capitol, melainkan di Megaria, yang waktu itu bangkunya 1.500 bangku. Sedangkan Capitol 700. Usmar minta 700 pun cukup, nggak apa-apa, tapi ternyata di Megaria. Dia sendiri nggak yakin apa benar penonton bisa datang. Ternyata itu selama 5 bulan diputar di sana, itu penuh terus setiap malam. Selain Usmar Ismail, tokoh penting dalam sejarah film Indonesia adalah Djamaluddin Malik. Djamaluddin Malik terkenal akan ambisi yang besar. Dia hanya mau membuat film yang penuh gengsi, high profile. Dia adalah pembuat film warna pertama, dia bekerja sama dengan Filipina dan sebagainya. Jasa besar Djamaluddin Malik sebagai seorang pengusaha film sebetulnya adalah dengan menyelenggarakan FFI, Festival Film Indonesia. Jadi waktu itu film Indonesia itu diibaratkan dalam posisi tergenjat atas bawah. Dari atas itu harus menghadapi film-film Hollywood kelas atas, sedangkan di bawah itu bersaing dengan India dan Mandarin, sehingga tempatnya di tengah-tengah, bingung, tanggung, di bawah yang massal nggak dapat, di kelas elit nggak dapat sebagai pembicaraan publik. Akhirnya yang terpikir oleh Djamaluddin Malik adalah membuat sebuah festival yang membuat orang Indonesia menjadi film Indonesia minded. Jadi istilah dia gitu. Yang dilakukan adalah misalnya gagasan dia kalau pada saat festival putar film Indonesia semua, film lain nggak boleh. Dan itu sempat terlaksana di Medan. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian?